Cek. Halo sobat nih, kita kasih lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, sorry dulu cuy sebelumnya. Gua ini take voice pakai HP ya, pakai Samsung A54. Soalnya mikrofon gua hilang, bukan hilang sih, kayaknya ketinggalan. Jadi gua take voice pakai seadanya dulu ya. Soalnya kalau nggak take voice sekarang, ya nggak bisa lagi. Nanti jawabannya nggak upload, wah ribut, marah, bang mana bang, waduh. Jadi gua take voice pakai seadanya dulu ya coy. Ini pakai mikrofon HP, semoga aja masih bisa dinikmati ya. Dan besok harusnya normal lah, kalau misalnya nggak ketemu juga, gue beli yang baru deh. Yuk langsung aja kita gaskan dulu jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan bagi mereka semua ketika dia mengatakan kalau peperangan kali ini melawan Sekte Xuantian adalah atas inisiasi dari dia sendiri, bukan perintah dari Master Sekte yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Tapi mereka juga tambah terkejut ketika Zaufan dia mendeklarasikan kalau dia akan berperang melawan Master Sekte, melakukan sebuah pemberontakan, di mana Zaufan dia juga mengatakan kalau para orang-orang ini yang ada bersama dengan dirinya saat ini mereka tidak memiliki sebuah kesempatan untuk dapat kembali dengan aman, mengingat mereka juga telah melakukan sebuah pengkhianatan kepada Master Sekte, yang artinya apakah kalian pikir Wu Yue dia akan membiarkan kalian begitu saja? Ucap dari Zaufan yang membuat mereka semua pun langsung terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan. Tapi ketika mereka mulai bingung di sini, Zaufan dia kembali berujar, semuanya sadarlah, berhentilah bermimpi tentang jalan pintas dan juga kedamaian palsu. Semua orang yang ada di sekte ini tahu betapa kejamnya Wu Yue. Apakah kalian pikir dia akan membiarkan kalian lolos begitu saja? Setelah kalian berani melakukan sebuah pertempuran, memulai perang tanpa perintah dari dirinya, apakah kalian pikir kalian masih dapat bertahan hidup? Ini sama saja seperti kalian menentang otoritas yang telah dia berikan. Dan kalian juga harusnya lebih tahu betapa kejamnya dia. Ucap dari Zaufan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan membuat orang tua ini dia mengatakan, Zaufan, bukankah ini adalah dia? Aku tahu kalau akulah yang memalsukan dekretnya, tapi kenapa? Lalu memangnya kenapa? Mereka tidak akan mungkin menghukum semua orang kan? Kalian pikir seperti itu? Tidak. Kalian juga harusnya tahu kenapa tetua Shi dan juga para tetua dari area murid dalam mereka tidak mau ikut bersama dengan kita. Itu terjadi karena Wu Yue dia telah kehilangan kepercayaannya dari kalian semua. Mungkin saja dia tidak akan langsung menyingkirkan kalian semua, tapi ingat, Sekte Mochi telah mendapatkan 10.000 batu roh suci di dalam turnamen naga ganda, yang artinya dia memiliki sebuah kesempatan untuk dapat melatih para tetua baru, dan mungkin saja di dalam 100 tahun ke depan mereka dapat menggantikan kalian semua. Dan ingat, kalian semua berasal dari area kamar budak, yang artinya kalian semua adalah orang-orang yang telah aku tandai. Dan apakah kalian pikir kalian dapat kabur begitu saja walaupun kalian menginginkannya? Tidak. Ingat, jika Wu Yue dia menganggapku sebagai seorang pengkhianat, maka kalian semua pun sama, dan kalian tidak akan mungkin dapat selamat. Yang pada akhirnya sekte ini tetap akan kembali ke tangan tetua Shi. Ucap dari Zaufan. Dan setelah bertahun-tahun kalian berlatih keras dengan kekuatan yang kalian miliki dan akhirnya terbangkitkan, kalian pada akhirnya akan dihilangkan, disingkirkan. Dan apakah itu yang kalian inginkan? Ucap dari Zaufan yang membuat mereka semua pun kesal, karena mereka tahu sebelum mereka bertemu dengan Zaufan, mereka hanyalah para tetua sampah yang tidak berguna. Tapi ketika mereka bertemu dengan Zaufan, mereka mengeluarkan semua potensi yang mereka miliki. Dan apalagi saat ini ditambah dengan seorang tetua yang terus memberikan sebuah provokasinya, di mana dia mengatakan, semuanya dengarkan pelayan Zhao, apa yang dia ucapkan itu benar. Kita semua telah terikat dengan dirinya, tidak ada jalan kabur untuk kita. Dan saat kita kembali ke sekte, jika Master Sekte mau memaafkan kita, itu adalah hal yang bagus. Tapi ingat, kalau dia bersikeras untuk dapat menghukum pelayan Zhao, maka kita tidak memiliki sebuah pilihan lain selain memberontak. Ucap dari orang tua ini. Dan jangan lupa, pelayan Zhao adalah pimpinan kita. Dan jika pelayan Zhao dia dijatuhkan, maka Master Sekte dia pasti dapat menghukum kita dengan sangat mudah. Dan kalian juga harusnya tahu betapa kejamnya Master Sekte. Oleh sebab itulah kita, para tetua yang berasal dari area kamar budak, kita semua harus bersumpah setia dengan hidup kita untuk dapat melayani pelayan Zhao. Ucap dari orang tua itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua lainnya, di mana orang tua ini dia pun mengatakan kalau di saat pertempuran yang sebelumnya mereka juga telah melihat betapa mengerikannya Zaufan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Luo. Dan saat ini mereka memiliki pasukan tempur yang sangat-sangat kuat di antara para faksi yang ada di sekte. Dan jika Master Sekte tidak mau memberikan jawaban ataupun melupakan masalah ini tentang mereka, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah mengganti pimpinannya daripada mereka disingkirkan. Ragu-ragu dalam bertindak dan juga memberikan belas kasih kepada musuh hanya akan membawa kekacauan untuk mereka.
Dan semua orang yang ada di tempat ini harusnya tahu betapa kejamnya masa sekte, ujar dari orang tua ini. Selain itu juga, Plan Zou bahkan dia juga langsung bertarung. Ketika kita bertempur melawan sekte Xuantian, dia maju dan kalian juga harusnya melihatnya kan? Dan kalian juga harusnya melihat betapa kuatnya Plan Zou. Dia langsung bertempur melawan masa sekte dari sekte Xuantian. Kalian harusnya melihat kekuatannya, bahkan kekuatan mereka juga saat ini seimbang, ujar dari orang tua ini. Jadi, bahkan tanpa adanya Wu Yue sekalipun, aku rasa Plan Zou dia cocok sebagai master sekte yang selanjutnya, ujar dari orang tua ini yang mendeklarasikan kalau Zhao Fan akan menjadi master sekte yang selanjutnya. Dan karena memang bantuan dari dua orang tua itu membuat Zhao Fan kini dia mendapatkan semangat dari para pasukan yang baru dia rekrut, mendapatkan respect dari para tetua yang sebelumnya, di mana mereka kini mulai bersaut-sautan memanggil Zhao Fan sebagai master sekte. Salam master sekte Zou, salam master sekte Zou, ujar dari mereka semua yang membuat Zhao Fan yang melihatnya dia pun tersenyum dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua ini. Dan itu juga membuat Zhao Fan dia berujar, baik semuanya, seluruh pasukan bersiaplah untuk dapat bertempur karena kita akan segera mengambil sekte Moje, ucap dari Zhao Fan yang disetujui, disemangati oleh seluruh pasukan yang ada bersama dengan dirinya. Namun mendengar Zhao Fan yang akan merebut posisi master sekte membuat Yang Xia yang merupakan saudara dari Yu Yue, dia pun hanya bisa bergumam di dalam hati dan mengatakan kalau ini semua adalah salah dari Yu Yue itu sendiri karena dia bersikap sangat kejam. Yu Yue, inilah dosamu yang telah kau tanam sendiri. Aku bahkan tidak tahu lagi harus menyelamatkanmu kayak mana caranya, ucap dari Yang Xia. Dengan begini, maka aku harus membantu yang mana? Ucap dari Yang Xia yang merupakan dia rekan saudara dari Wu Yue dan juga orang yang sangat respect dengan Zhao Fan. Jadi, dia nggak tahu harus mendukung yang mana. Sedangkan di sudut lainnya di sekte Moje saat ini master sekte dia pun kembali setelah dia melakukan sebuah perjalanan untuk dapat membahas tentang sekte pelindung. Dan di sini dia pun merasa senang ketika dia mendapatkan kunjungan dari para penguasa-penguasa wilayah yang lainnya. Dan dia pun mengatakan kalau dapatkan pujian dari para kerajaan-kerajaan sekuler adalah hal yang sangat-sangat manis, ucap dari Wu Yue. Tapi ketika dia kembali ke tempat ini, dia pun melihat kalau ternyata sekte ini kok sepi. Dan itu membuatnya pun bertanya, kemana semua orang? Ucap dari Wu Yue yang kesal. Ketika dia kembali, nggak ada yang menyambutnya. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba aja ada yang muncul, dan itu adalah rombongan dari para tetua area murid dalam. Dan itu adalah Tetua Shi dan juga yang lainnya. Master Sekte, kau telah kembali, ucap dari orang tua ini. Maafkan aku Master Sekte, maaf terlambat telah menyambutmu, ucap dari orang tua itu. Tapi di sini untuk Wu Yue dia pun bertanya, mana yang lain? Ada apa nih? Kenapa cuma kalian yang ada di sini? Di mana para tetua dan juga murid yang lainnya? Ucap dari Wu Yue. Mendengar itu membuat Tetua Shi dia pun berpura-pura tidak tahu. Master Sekte, bukankah kau yang meminta Plan Zou untuk dapat membawa mereka semua keluar dari sekte? Ucap dari Tetua Shi yang tentunya membuat Wu Yue dia pun bingung. Apa? Zhao Fan? Bukankah dia telah pergi? Kenapa dia kembali lagi? Apa-apa nih? Sejak kapan aku menyuruhnya dia membawa para tetua dan juga murid keluar dari sekte? Ucap dari Wu Yue yang kesal. Master Sekte, jadi itu bukan perintahmu kah? Dia membawa token perintah dari Master Sekte kan? Wah, gawat nih. Plan Zou sepertinya dia menggunakan tokenmu untuk dapat mengumpulkan semua orang dan juga membawanya pergi dari tempat ini. Aku emang awalnya merasa aneh. Master Sekte tiba-tiba memberikan sesuatu dan karena itu adalah perintah dari Master Sekte melalui token itu. Jadi semua orang yang berasal dari kamar Buddha mereka pasti mengikutinya dan sepertinya jangan bilang Zhao Fan dia akan membawa mereka semua pergi dari sekte, ucap dari Tetua Shi yang membuat Master Sekte Shi dia pun memangkat umpan yang diberikan oleh Tetua Shi yang membuat Tetua Shi yang melihat Master Sekte Wu Yue dia marah membuatnya pun tersenyum, di mana dia mengatakan sepertinya dua harimau itu akan bertempur. Karena sejatinya di satu gunung yang sama tidak boleh dihuni oleh dua harimau, ucap dari orang tua ini. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Zhao Fan dan juga yang lainnya mereka pun telah tiba di area perbatasan dari sekte Moje. Dan Zhao Fan dia pun bergumam, Wu Yue, aku bukanlah mainanmu dan aku bukanlah seseorang yang bisa kau buang setelah kau gunakan. Dan terus terang saja, aku sebenarnya tidak peduli dengan sekte ini, tapi kalau permainan ini telah dimulai, maka akulah yang akan menyerang duluan sekalian. Aku akan mengambil sekte ini, ucap dari Zhao Fan di dalam hati. Lagi pula, dia juga ada hubungannya denganku dan juga Qingjin. Jadi, aku tidak akan mungkin dapat menahan diri, ucap dari Zhao Fan yang bertekad dia akan merebut sekte ini. Namun sebelum merebut sekte di sini Zhao Fan, dia juga meminta kepada Yun Hai untuk tetap di tempat ini bersama dengan pasukan keluarga Luo dan juga Gu Santong. Dan jika nanti pertempuran sampai pecah,
maka akan ada seseorang yang membuka penghalang dan kalian akan masuk. Baik, sambut dari Yunhai. Dan itu juga membuat Gu Santong yang mendengarnya dia berujar, Yoshi, jangan khawatir ayah. Aku siap siaga, apapun itu akan aku musnahkan, ucap dari Gu Santong. Namun mendengar Gu Santong yang akan kembali bertempur membuat orang tua ini dia berujar, Tuan muda, ini adalah sekte mochi dan ini adalah rumah kami. Jadi tolong jika kau ingin bertempur, tolong kurangi sedikit kekuatannya ya, ucap dari orang tua ini. Karena dia tahu betapa mengerikannya Gu Santong ketika dia sudah marah. Namun untuk Zaufan, setelah dia berkumpul di tempat ini, dia pun membuka portal dan dia juga berujar, baiklah semuanya, ayo kita pergi, sudah saatnya kita merebut tempat ini, ucap dari Zaufan. Dan bagaimana Zaufan akan merebut sekte mochi akan dibahas di part lanjutannya aja ya cuy, karena memang udah mentok sama raw-nya. Dan sorry to say kalau misalnya suara gua agak sedikit berbeda daripada biasanya, karena gua take voice-nya pakai HP coy, nggak pakai mikrofon. Dan semoga aja masih bisa dinikmatin ya. Dan moga-moga besok suaranya udah bisa normal lagi. Oke, udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you. Gua nggak tahu nih kualitas dari mikrofon yang dimiliki Samsung A55. Bye, thank you.